Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab mingguan bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saudara seiman, semua dari kita pernah mengalami rasa takut dalam hidup ini. Berbagai macam rasa takut yang seringkali menjurus pada bayangan tentang sesuatu yang telah terjadi dan imajinasi akan sesuatu yang mungkin akan terjadi di masa depan. Seseorang yang mengalami rasa takut biasanya selalu berpikir penuh dengan ketidakpastian, membayangkan sesuatu yang mungkin akan dialami dan berpikir, bagaimana kalau ini terjadi? Bagaimana kalau itu terjadi? Suatu bayangan yang penuh dengan praduga dan perkiraan yang buruk. Saudara seiman, rasa takut pun juga dialami oleh murid-murid Yesus. Jadi tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang tidak pernah mengalami rasa takut dalam hidupnya. Kali ini kita akan belajar dari salah satu pasal Perjanjian Baru, yaitu bacaan Markus 4 ayat 35 sampai 41 tentang kisah saat Yesus meredakan badai taufan yang menghantam perahu di tengah danau. Kalau saudara memegang Alkitab, mari kita baca bersama. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara-saudaraku seiman, banyak sekali macam rasa takut, yaitu takut gagal, takut tertinggal, takut melangkah, takut mengambil keputusan, takut terkalahkan, takut hilang harga diri, takut hal indah yang dialami atau dimiliki akan berakhir, takut berpisah, takut tidak mampu, takut akan tantangan, takut akan hari esok, takut akan masa depan, sampai pada takut akan kematian. Saudaraku, dari pasal ini bisa dibayangkan akan ketakutan yang dialami oleh murid-murid Yesus di tengah-tengah badai yang dahsyat. Langit yang begitu gelap serta amukan ombak seakan siap untuk menelan perahu mereka. Maka ketakutan yang luar biasa menyerang dalam pertempuran mereka dengan maut. Mereka lupa bahwa pencipta kehidupan ada di tengah-tengah mereka. Mungkin mereka terbiasa menghadapi angin taufan,
Namun kali ini badai itu begitu dahsyat. Dengan penuh kepanikan dan rasa takut mereka membangunkan Yesus dari tidurnya. Pada saat itu Yesus sedang beristirahat dari pelayanannya hari itu yang mungkin melelahkan. Dengan hanya 2 kata Yesus mengucapkan, "Diam, tenanglah." Angin besar dan ombak pun tunduk pada perintahnya. Dan kembali suasana menjadi tenang. Saudara, hal ini membuktikan kuasa Allah yang besar atas alam semesta. Lalu Yesus berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Maka mereka menjadi sangat takut. Kali ini adalah ketakutan akan kuasa yang besar yang baru saja mereka saksikan. Tuhan Allah berada di dalam perahu bersama mereka yang telah menaklukkan kuasa alam. Saudaraku, apa kiranya jawaban kita apabila 2 pertanyaan tadi Yesus pertanyakan pada kita? Demikian pula dengan hidup kita. Pada saat kita dilanda rasa takut, kita lupa bahwa Kristus ada di tengah-tengah kekacauan yang menyerang kedamaian hati. Seperti Yesus yang bersandar pada kuasa Allah Bapa di surga dengan otoritas surga yang diberikan kepadanya, maka kita harus bersandar sepenuhnya pada kuasa Kristus. Saudara, kita tidak akan bisa menghadapinya sendiri. Nabi Yesaya menuliskan dalam surat Yesaya 41 ayat 13 akan pertolongan Tuhan pada bangsa Israel dalam menghadapi musuh mereka. Yang mengatakan, "Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Pemazmur mengikrarkan dan menyatakan keyakinan mereka terhadap pertolongan Allah dalam surat Mazmur 23 ayat 4 yang mengatakan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Saudaraku, Tuhan Allah selalu bersama umat-umatnya dan kuasanya bukan saja menghilangkan rasa takut tetapi juga menghibur dan memberikan kekuatan pada saat saudara merasa takut. Dunia mengajarkan untuk mengandalkan kekuatan sendiri, namun Alkitab mengajarkan untuk mengandalkan kekuatan Allah semata. Hanya kuasanya yang bisa menghancurkan sesuatu yang telah bangkit berdiri dan yang meninggikan derajatnya untuk menentang kebenaran firman, apapun itu bentuknya. Apakah itu bayangan masa lalu atau masa depan, ataukah itu perasaan bersalah dan berdosa, walaupun Tuhan telah mengampuni dari pertobatan yang telah saudara lakukan. Sangat penting sekali untuk terus merenungi dan menyelidiki selalu iman saudara dalam Yesus Kristus sebagai dasar utama dalam hidup orang percaya. Melalui firman yang terus dipelajari, maka akan ada perubahan dalam pola pikir yang dapat menghapuskan segala pemikiran-pemikiran atau keinginan yang ditanamkan setan dalam pikiran saudara yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Saudara haruslah meyakini benar akan kasih Allah yang besar, karena tidak ada yang dapat memisahkannya dari hidup saudara, melalui Kristus yang telah membenarkan saudara di hadapan Allah Bapa di sorga. Teruslah merenungi firman-firman suci Alkitab, berdoa dan teruslah mengucap syukur, juga memuji Allah dalam keadaan apapun. Imanilah bahwa tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatan kuasa Allah, karena Dia telah memateraikan saudara sebagai tanda miliknya
dan memberikan Roh Kudus dalam hati saudara sebagai jaminan akan pewaris kehidupan yang kekal. Saudaraku, saudara adalah milik Tuhan. Kalau pada saat ini saudara mengalami rasa takut di hati yang begitu dalam dan besar, saya berdoa agar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan selalu memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus. Karena sekarang saudara telah mendengar kebenaran firman dan tentang kasih Allah. Serahkanlah segalanya pada Tuhan Yesus yang sangat mengerti apa yang saudara takutkan. Bahkan Dia jauh lebih mengerti dari diri saudara sendiri. Janganlah takut saudaraku, karena Tuhan berkuasa atas segalanya. Mari saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang penuh kasih, mulia dan agung, kembali kami datang padamu Bapa di pagi hari ini untuk mengucap syukur atas segala kasih dan kebaikan-Mu Bapa. Roh-Mu yang kudus selalu menyertai hidup kami. Bapa, kami junjung tinggi kebenaran akan firman-firman-Mu yang dapat menghilangkan rasa takut dan kekhawatiran hidup kami. Ajari kami Bapa untuk tetap berpegang kuat pada kasih-Mu ya Allah yang tak akan pernah berakhir. Kami berdoa agar damai sejahtera Allah selalu bernaung di hati kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sekarang ini sedang diserang oleh rasa takut yang sangat besar dan mendalam. Agar Engkau kiranya curahkan damai sejahtera Allah dalam hati dan hidup mereka. Tanamkan di hati untuk mengenal-Mu lebih lagi melalui firman-firman suci-Mu Allah. Bapa, kuasa-Mu begitu besar. Kami masih harus terus belajar untuk menguatkan iman kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus yang agung kami berdoa. Terima kasih Roh Kudus yang selalu setia membimbing langkah hidup orang-orang percaya. Amin. Amin saudara, terima kasih telah mendengarkan. Apabila ada dari saudara yang perlu bantuan doa atau berbagi akan kebaikan Tuhan, silahkan hubungi tim doa kami melalui email yang ada pada video ini. Tuhan berkati selalu dan sampai berjumpa kembali minggu depan.